Salah satu hal penting yang kita lakukan adalah hilirisasi, stop ekspor bahan-bahan minerba kita. Memang kita tidak lakukan drastis stop semuanya, enggak, tapi satu persatu harus. Nikel sudah rampung, sehingga nilai tambah melompat. Lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak enggak kita dapat, kalau kita ikut memiliki dividen enggak juga dapat, royalti juga enggak dapat, ya ekspor juga enggak dapat, pembukaan lapangan kerja kita juga enggak dapat apa-apa. Rugi besar kita, meskipun kita digugat, enggak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, enggak apa-apa. Suruh gugati terus. Ya, ibarat Presiden Jokowi menggunakan segala macam cara untuk membuat ekonomi Indonesia ini lebih menggeliat. Salah satunya adalah hilirisasi bahan-bahan tambang yang dimiliki oleh Indonesia. Saya mau ke dunia usaha, Ibu Yani. Sekiranya seberapa besar nanti ini akan mendukung dunia usaha? Hilirisasi di semua sektor itu dibutuhkan. Ya. Jadi udah jelas yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dari pajak, kemudian dari tenaga kerja, kemudian dari transfer of knowledge gitu ya. Nah itu kan semua terjadi di hilirisasi, dan saya kira bukan hanya di tambang saja, industri kesehatan itu hampir mayoritas semuanya impor gitu loh. Nah ini juga perlu hilirisasi, jadi hilirisasi di banyak sektor itu yang kita masih memang impor tinggi itu perlu segera dilakukan, tapi dengan catatan ini manfaat sebesar-besarnya harus jatuh ke negara dan ke pengusaha Indonesia. Wah, itu dia gitu. tuh ya. Catatan ya, karena beberapa hilirisasi kita nggak menikmati. Ada pembebasan 60 tahun, 50 tahun gitu loh. Nah itu yang nggak boleh terjadi gitu. Jadi pajak oke, gitu. Dan juga misalnya keikutsertaan pengusaha Indonesia di dalam hilirisasi tersebut. Apalagi Pak Jokowi udah mau pasang badan. WTO mau sikat saya, mau tuntut saya nggak apa-apa, saya pasang badan. Nah kalau udah pasang badan itu sekalian pengusaha Indonesianya harus ikut. Baik, mantap ini. Mungkin Pak Agung boleh ditanggapi bahwa hilirisasi tambang oke, apapun oke, asal ke Indonesia bahkan juga ke dunia usaha, Pak Agung. Iya, betul ya. Saya kira yang disampaikan tadi saya setuju ya. Memang begini, hanya saja pada saat hilirisasi itu kan untuk menarik investasi di sektor hilir, itu kan kita harus memberikan insentif-insentif. Ya, makanya tadi ada tax holiday, ada pembebasan biaya masuk, biaya keluar, dan sebagainya. Memang itu tidak dinikmati dalam waktu singkat bagi APBN atau bagi Indonesia ya. Tetapi paling tidak ada beberapa aspek lain, misalnya penyerapan tenaga kerja, mendatangkan devisa, itu bisa. Nah iya Pak, tenaga kerja Indonesianya juga mesti banyak gitu, asingnya mesti dibatasi ya, juga. Betul, asingnya harus dibatasi juga. Memang atau paling tidak kalaupun ada asing, itu sudah diatur sih sebenarnya. Itu mereka harus berapa lama sehingga bisa melakukan alih teknologi gitu ya. Tapi memang semangatnya gitu sih, karena kan kita kan tidak bisa selamanya untuk ya, Pak, pengawasannya juga perlu Pak. Ya, pengawasan khususnya dari Kementerian Tenaga Kerja nanti ya Bu ya. Kita tidak bisa selamanya mengandalkan dari komoditas kan. Contohnya kalau kayak nikel itu, kalau kita lihat datanya itu ya ekspor di tahun 2014 itu 17 triliun nikel dan turunan 2014 ya. Sekarang itu 2021 itu sudah 326 triliun. Jadi itulah dampak dari hilirisasi nikel gitu ya. Jadi kita coba di bauksit gitu. Kemudian batu bara juga kita ubah jadi dimethyl ether. Kemudian CPO kita masukkan ke B35 dan sebagainya. Itu akan kita arahkan ke depan seperti itu. Mas Faisal, bagaimana tanggapannya? Ya, intinya hilirisasi itu kalau buat saya seperti kita mencoba untuk naik kelas kastanya. Karena dalam rantai pasok global itu yang menyediakan bahan baku itu adalah kasta paling rendah. Nah kita pingin yang lebih tinggi lagi dalam penciptaan nilai tambah. Dan manfaatnya juga ke dalam negeri tadi ya. Karena nilai tambah, lapangan kerja, dan penerimaan negara dan lain-lain. Saya sepakat tadi semestinya bukan hanya di tambang saja, tapi juga di sektor-sektor yang lain, termasuk juga ada di pertanian mestinya. Nah lalu, tapi yang harus diperhatikan tadi juga salah satunya disebut juga oleh Bu Yani adalah memang pengawasan. Nah mengambil contoh misalkan di nikel ya, nah ini
idenya sebetulnya konsepnya bagus sekali ya, kalau bisa sampai kita bisa membangun sampai ke industri hilir. Katakanlah kita impiannya pengen sampai baterai listrik atau kendaraan listrik misalnya. Itu bagus sekali kalau linkage-nya nyambung dari hulu sampai ke hilir. Nah tapi sampai dengan smelter kita perlu melihat dulu dari tata kelolanya harus bagus. Jangan menguntungkan di satu pihak. Misalkan karena kita ingin mendatangkan investor smelter jadinya investor smelternya jadi punya bargaining power yang lebih tinggi misalkan gitu ya. Harus ada tata kelola niaga yang bagus dengan penambangnya juga, pengawasannya juga dalam hal kalau memang dilarang misalkan ya nikel dilarang, boksit dilarang, diawasi benar-benar dilarang. Jadi jangan ada catatan kemudian ada yang ilegal kemudian bocor keluar. Nah itu kan butuh pengawasan dan yang tidak gampang itu ya. Jadi menurut saya sih itu. Jadi ibaratnya konsistensi itu diperlukan. Konsistensi, betul. Tapi pemirsa bicara mengenai konsistensi, memang menarik adalah bahwa kita tahu ada sesuatu yang tidak konsisten di pandemi COVID-19, kebijakan pembatasan yang berubah-ubah. Ternyata ada kabar baik nih, Presiden Jokowi segera akan menandatangani keputusan Presiden terkait penghapusan PPKM. Mungkin dari dunia usaha dulu Bu Yani, tanggapannya bagaimana? Semakin PPKM itu sebagai impact dari kondisi COVID dan bahayanya COVID terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia. Betul. Kan itu dibuatnya seperti itu. Nah, semakin ke sini Omikron itu kan semakin tidak bahaya. Jadi PPKM walaupun dibuat sama pemerintah itu nggak punya efek ke dunia usaha dan ke orang banyak. Ada PPKM-nya hampir basa-basi, mohon maaf lahir batin gitu ya. Ada PPKM, ada yang pakai masker, ada yang enggak gitu kan. Dan juga itu nggak diberlakukan, artinya selama intinya bukan di PPKM-nya, di kondisi COVID-nya. Selama COVID itu tidak membahayakan, PPKM dilepas buat dunia usaha bagus. Dan sekarang ini saya boleh bilang walaupun masih berlaku hampir tidak ada gitu. Semakin kesini nih setelah Omikron itu dampaknya kecil sekali terhadap dunia usaha. Tapi balik lagi, kita kan negara bukan yang menerapkan zero COVID, zero tolerance terhadap COVID seperti Cina gitu. Jadi kalau toh nanti kecuali tacut ya nauzubillah min zalik gitu, yang namanya ada misalnya varian baru yang mematikan, kalau itu naik lagi dan itu harus diterapkan, kemanusiaan tetap nomor satu. Baik. Buat kita sepakat itu. Jadi kita nggak terlalu khawatir lah. Kita nggak pesimis terhadap PPKM, kita senang PPKM ditiadakan lagi. Dan memang sebenarnya prakteknya 2 bulan 3 bulan terakhir kita sudah memperlakukan PPKM hampir tidak ada. Oke. Tapi kalau dari pemerintah ini bagaimana ini mengenai keputusan untuk menghapus PPKM? Pak Agung. Cuma mungkin satu, kan, Pak Agung, boleh, sorry, Pak Agung. Pak Agung, sorry. Bagaimana Ibu? Silakan Ibu. Sorry, Pak Agung. Cuma mungkin satu nih, implikasi dari kebijakan ini, gitu. Ini kaitannya nanti dengan insentif. Karena kalau di kebencanaan begitu sudah lewat pasca darurat, implikasinya terhadap anggaran. Betul. Nah ini yang perlu diantisipasi gitu loh. Kita senang PPKM-nya tidak ada, cuma kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kondisi yang darurat tadi. COVID tadi itu yang kelihatannya perlu hati-hati. Oke, Pak Agung boleh tanggapi? Ya, jadi kalau dari sisi pemerintah sebenarnya kan kita memantau terus ya perkembangan COVID ya, mulai dari total kasus, total kematian, kasus aktif, reproduction rate yang di bawah 1 ya. Jadi angka-angka itu so far sangat menggembirakan gitu. Jadi artinya why not kita PPKM kita stop gitu ya. Tadi saya tergelitik juga tadi disampaikan juga walaupun sekarang ini masih ada PPKM dan sebelumnya itu ternyata kan masyarakat sudah tidak lagi melihat itu sebagai suatu hal yang ketat gitu ya. Kalau saya juga pergi ke pinggiran-pinggiran kota itu sudah nggak ada itu yang sebenarnya pakai masker. Itu agak-agak ini sih sebenarnya. Masyarakat itu terlalu ya udahlah udah kayak udah nggak ada gitu ya. Tetapi dampaknya sih kalau kita melihat dari sisi perekonomian bagus dan dari sisi pemantauan pemerintah pun ternyata walaupun seperti itu pun kita melihat angka-angkanya terus turun gitu. Jadi kita oke-oke saja, Mbak. Oke. Kalau dari Mas Faisal seperti apa? Ya, saya rasa sejalan dengan vaksinasi yang juga makin luas, ya, dan juga adaptasi daripada masyarakat, kecuali tadi yang memang ada yang tidak comply juga ya. Nah ini penghapusan PPKM tuh memang ada make sense lah ya kalau kita melihat perkembangan terakhir. Dan jadi lebih tapi tetap kepada kewaspadaan juga terhadap varian baru udah pasti ya. Dan kalau saya melihat dampaknya
PPKM terhadap ekonomi, ya tadi yang sampaikan Bu Yani juga, sebetulnya makin ke sini tuh makin impactnya ke ekonomi makin kecil, walaupun ada PPKM. Jadi terakhir yang agak ketat kan di Omikron ya, di awal tahun. Nah itu kalau kita bandingkan dengan waktu varian Delta tahun 2021, dampaknya ke ekonomi jelas lebih sedikit, padahal Omikronnya lebih banyak. Maksudnya kasusnya lebih banyak, jauh lebih banyak. Jadi saya melihat dari sisi kekhawatiran terhadap ekonomi juga makin rendah. Kecuali kalau ada yang ini kita tidak inginkan ya, varian yang betul-betul memang mematikan ya. Nah itu yang memang mau tidak mau memang kemanusiaan nomor 1 ya. Oke, pemirsa sebenarnya bahasan saya malam hari ini masih pemanasan karena 2023 yang paling harus kita antisipasi adalah ancaman resesi global dan 2023 untuk Indonesia tahun politik sesaat lagi.